kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live. Ya, setelah setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Ya, ini baru kita live lagi setelah kegiatan di Tadabbur Institute aktif lagi. Ya, seperti biasa setiap Jumat pagi ya, teman-teman. Kita live setiap Jumat pagi jam 5. Bagi teman-teman yang baru mampir di akun saya, ya save the day. Bahwasanya kita akan mengadakan live setiap hari Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi yang timur sama yang tengah harap ya menyesuaikan lah. Nah, pada pagi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang kiamat. Ya, kiamat sudah dekat. Masa sih gitu? Atau dalam bahasa yang sederhana, benarkah kiamat sudah dekat? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak narasi berseliweran di di YouTube ya, di TikTok, di Instagram, di sosial media. Dan sebetulnya narasi ini ya bukan baru. Hampir setiap dekade ya umat Islam itu menarasikan kiamat sudah dekat. Hampir setiap dekade. Ya, bahkan kalau teman-teman masih ingat nggak tahun 2012 ya, itu heboh banget tahun 2012 tuh. Dimana kita semuanya sebetulnya yang membuat heboh tuh gara-gara kemunculan film. Jadi ada film judulnya 2012. Di tahun 2000, nggak tahu ya filmnya tuh 2011 atau 2012 gitu ya. Intinya bagaimana manusia itu survive dari kehancuran bumi. Nah, pasca film itu kayaknya seluruh dunia heboh. Kiamat akan terjadi 2012, katanya gitu. Ya kan? Kemudian ada juga yang merujuk kepada skrip-skrip kuno. Ya kan katanya ada ramalan suku Aztec gitu ya, suku Maya yang ada di Amerika gini gini gini. Tahun 2012 katanya kiamat. Dan faktanya sudah tahun 2026. Bumi nggak bergoyang sedikit pun. Ya nggak bergoyang itu maksudnya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Sampai detik ini tidak terjadi apa-apa. Ya itu heboh banget tahun 2012 gitu. Bahkan sebelumnya ada di tahun 19 berapa gitu. Saya masih kecil. Saya kurang ingat pastinya. Ya tahun 1996 atau 1997 gitu ya. Ada juga narasi-narasi tentang dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Nah, ini jelas membuat apa ya? 99 ya. Ini jelas membuat kita tuh sekali dua kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau tiap hari, tiap minggu, bahkan ya, bahkan hari ini ada ustadz-ustadz yang digelari sebagai ustadz akhir zaman gitu. Akhirnya kan lama-lama kita kan hidup jadi was-was ya. Heeh. Atau tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kurang sempurna tuh, harusnya tahunnya 9999. Jadi masih 8.000 tahun lagi. Iya, jadi hidup kita jadi was-was gitu ya. Bahkan saya pribadi ya teman-teman. Saya pribadi. Saya itu selalu takut ketika hari Jumat. Kenapa lah saya takut ketika hari Jumat? Karena ustadz-ustadz menarasikan kiamat tuh hari Jumat. Coba, siapa yang pernah dengar? Coba, jawab di kolom komentar. Siapa yang pernah dengar? Kiamat akan terjadi hari Jumat. Pernah dengar nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah dengar ya? Kiamat terjadi hari Jumat. Nah, saya rasa semua ustadz mendakwahkan itu gitu ya. Wah, kiamat terjadi hari Jumat. Sehingga saya setiap hari Jumat itu was-was gitu. Ya kan, was-was. Dari pagi tuh udah was-was. Siang, apalagi pas sholat Jumat tuh deg-degan gitu ya. Bahkan pernah ya, saya tuh hari Jumat denger suara pesawat. Kalau kami kan di Pontianak sini dekat bandara gitu. Dengar suara pesawat kaget gitu. Ya kan? Song gitu. Wah, hari Jumat gitu. Waduh, ini kiamat ini. Saya kira itu trompet sangkakala. Ya, itu kita hari ini tuh ya sampai sampai separno itu gitu. Saya pernah sampai separno itu. Saya kalau nggak tahu teman-teman sekalian. Ya karena apa? Karena dinarasikan bahwasannya kiamat itu terjadi hari Jumat gitu ya. Mungkin hari ini ya kalau saya berani menjamin demi Allah nggak bakal hari ini kiamat. Ayo. Ada yang mau bantah saya?
Demi Allah hari ini nggak bakal kiamat. Ayo, ada yang mau bantah saya nggak? Berani nggak bantah saya? Ayo. Ya itulah kita tuh. Nah gini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke pembahasan ya. Tentang akidah umat Islam terkait kiamat-kiamatan gitu ya. Terkait kiamat-kiamatan. Saya tadi tanya yang mulia Gemini gitu ya tentang akidah umat Islam terkait akidah kiamat gitu ya. Dan memang narasinya yo aneh-aneh gitu ya. Nah, tadi pagi saya apa namanya bertanya kepada yang mulia Gemini ya, dan akidah umat Islam terhadap hari kiamat ini ada dua, gitu, ada dua. Yang pertama ada tanda-tanda besar ya, atau kalau kalau dalam tradisi keilmuan tuh disebutnya asyrat gitu ya. Asyratus sa'ah. Asyrat itu jamak dari syarat gitu ya. Jadi asyrat itu syarat-syarat terjadinya kiamat. Nah, umat Islam nih secara epistemologis ya membagi tanda-tanda kiamat menjadi dua gitu ya. Pertama ada asyratus sa'ah as-sughra, kecil, tanda-tanda kiamat kecil gitu. Kemudian ada asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar gitu ya. Tanda-tanda kiamat kecil apa? Misalkan dihubung-hubungkan sama apa ya? eh Ilmu agama dicabut misalkan. Ulama mati, gitu, ya kan? Ulama meninggoy. Nah, itu disebutkan sebagai tanda kiamat kecil. Saya yakin teman-teman pun pasti pernah dengar gitu ya. Bahkan ada apa namanya? Ada hadisnya malah kalau nggak salah itu, innallah la yanzi'ul ilma intiza'an. Ya, ini koreksi kalau saya redaksinya salah ya. Kalau nggak salah redaksinya innallah la yanzi'ul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ya kan? Allah itu tidak menghilangkan ilmu di muka bumi ini ya. Jadi ini aja tuh apa ya? Kalau kata orang Jawa tuh tae gitu. Justru Allah tuh ngasih ilmu kepada manusia, tapi di narasi lain gitu, di hadis ini dikatakan bahwasannya Allah mencabut ilmu gitu. Ini tuh tembelek wedus gitu ya. Masa Allah nyabut ilmu gitu ya? Itu yang pertama gitu ya. Innallah la yanzi'ul ilma. Allah tidak akan mencabut ilmu secara instan gitu. Misalkan kita tiba-tiba jadi manusia purba lagi, bodoh-bodoh lagi gitu ya. Tetapi ilmu ini akan hilang dari muka bumi dengan wafatnya ulama katanya gitu. Ulama itu siapa? Dalam tanda kurung ahli fikih gitu. Selalu ya umat Islam tuh kalau dengar kata-kata ulama selalu mengartikannya ahli fikih. Entah ya, otaknya tuh gimana sih gitu. Ulama itu kan jamak dari alim, artinya orang yang punya ilmu ya. Nggak cuma ahli hadis gitu, nggak cuma ahli tafsir, nggak cuma ahli fikih gitu. Yang ulama itu ya artinya apa namanya, menghimpun seluruh ilmuwan gitu. Mau ilmuwan biologi kayak, mau ilmuwan fisika kayak, ya kan? Nah, hadis ini menggambarkan bahwasannya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung tetapi dengan matinya ulama, ya kan? Nah, ini menjadi salah satu tanda kiamat kecil katanya gitu, ya. Heran nggak? Heran. Kenapa? Loh Allah itu pengen manusia makin lama makin pinter, makin berilmu. Kok tiba-tiba dicabut? Nah ini dongengnya di sini. Ya. Cara berpikir dongengnya itu ya ada dalam hadis ini. Jadi ya saya pun nggak percaya sama hadis ini. Apa Allah mencabut ilmu gitu ya. Allah tuh justru nurunkan Al-Quran biar otak kita main kok malah mencabut ilmu. Gimana ceritanya gitu kan. Oke, itu salah satu tanda kiamat kecil. Kemudian maraknya kebodohan dan perzinahan. Apakah manusia makin lama makin bodoh? Enggak. Manusia makin lama makin pintar gitu. Dan tidak ada fase di mana manusia tambah bodoh tuh nggak ada. Ya. Kita dengan dekade yang lalu makin pintar nggak? Makin pintar. Informasi yang datang kepada kita makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Jadi apa alasan kita mengatakan umat manusia pada akhirnya pintar? Gitu. Pada akhirnya bodoh-bodoh semua. Itu dari mana ceritanya? Kalau umat manusia pada akhirnya jahat semua mungkin gitu. Kalau bodoh enggak gitu. Ya.
Nah, ini termasuk salah satu tanda kiamat kecil gitu. Apa namanya? Bodoh gitu ya, umat manusia bodoh. Kemudian perzinahan, ya kan? Hari ini perzinahan ada lokalisasinya gitu, ya kan? Tidak sebrutal dulu. Jadi kita harus pilih-pilih lah untuk masalah akidah ini gitu ya. Apakah perzinahan makin marak? Ya sebetulnya berbanding lurus sama populasi dunia sih gitu ya. Kalau populasi dunia hari ini 9 miliar ya perzinahan tentu lebih banyak daripada ketika populasi dunia masih 1 miliar gitu. Ya kan? Itu tuh sebuah keniscayaan. Lalu apa hubungannya berzina sama kiamat? Jadi kiamat itu kan digambarkan sebagai hancurnya alam, ya. Peristiwa kosmik. Kau kok hubung-hubungkan sama perilaku seksual manusia itu apa hubungannya? Ya. Nah, kemudian waktu terasa berlalu sangat cepat. Ya, ini termasuk salah satu tanda kiamat kecil katanya. Waktu berlalu terasa sangat cepat. Ya gini ya teman-teman ya. Kalau Anda semakin tua, maka waktu itu tentu akan terasa lebih cepat. Itu niscaya. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika Anda misalkan Anda berumur 5 tahun nih, ya teman-teman umurnya 5 tahun. 1 tahun tuh kerasa lama bagi teman-teman. Kenapa? Karena 1 tahun itu 1/5 dari kehidupan kita. Gitu. Makanya terasa lama. Apalagi umur kita baru 3 tahun, 4 tahun. Ya. 1 tahun itu 1/4 kehidupan kita. Makanya kerasa lama. Dulu kita kecil-kecil ya, kita kan merasakan lebaran ke lebaran tuh lama banget gitu. Ya, ilusi hanya rasa saja bukan bukan aktualnya gitu. Kalau aktualnya sih ya detik ya kecepatannya gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya kecepatan detik ya segitu itu. Ya kan? Nah, kenapa ketika kita udah umur 30 tahun terasa cepat ya? Misalkan saya nih umur 60 tahun. 1 tahun itu 1/30 kehidupan saya. Jadi makin kecil, ya. Dokter Saparudin misalkan, umurnya udah 60 tahun, 61 apa 62 ya Dokter Saparudin, ya. 1 tahun itu 1/60 kehidupannya Dokter Saparudin. Itulah kita merasa lebih cepat. Dan itu hanya ilusi perasaan aja. Ya, heeh. Itulah mengapa waktu kita terasa lebih cepat. Bukan tanda-tanda kiamat, enggak. Ya, enggak ada hubungannya. Itu tuh perasaan dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Bukan actually happen, ini kok detik tambah cepet ya gitu. Nah kalau teman-teman mau merasakan waktu melambat ya, tungguin azan maghrib ketika puasa itu lambat banget. Dari setengah 6 ke jam 6, ini kok di slow motion ya. Waktu. Ya. Nah penjelasan saya tadi itu kata Ryu Hasan loh, saintis antusias dia, neurologi antusias. Ya, jadi waktu yang terasa lebih cepat itu hanya terasa, bukan benar-benar lebih cepat gitu loh ya. Anda ketika punya pertanyaan kayak gini itu coba tanyakan kepada sains gitu ya. Jangan melulu, "Oh, lihat hadis yuk, kok waktu terasa lebih cepat? Oh, berarti kiamat sudah dekat." Kyopo tore gitu. Ya, heeh. Nah, ini tanda-tanda. Kemudian yang terakhir berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Ya, itu gedung-gedung udah tinggi itu. Ada Burj Khalifah berapa ratus meter, 800 meter ya, hampir 1 kilo. Bahkan Cina akan membangun yang mengalahkan Burj Khalifah katanya gitu. Nah itu udah tinggi-tinggi itu kapan kiamatnya? Minggu depan kah? Ya, bulan depan? Apa hari ini? Hari ini kiamat gitu. Demi Allah hari ini nggak bakal kiamat. Ayo, ada yang mau bantah sumpah saya? Ya itu tanda-tanda kiamat kecil. Asrotus sa'ah as-sughra katanya gitu ya. Jadi ilmu agama dicabut, ilmu agama doang berarti ya. Maraknya kebodohan perzinahan, waktu terasa berlalu sangat cepat, kemudian hingga berlomba-lomba membangun gedung tinggi, gitu ya. Oke, selanjutnya ada tanda kiamat besar gitu. Nah, ini yang selalu diperbincangkan di media sosial.
tanda kiamat besar, asyratus sa'ah al-kubra, ya, yaitu adanya rentetan kejadian luar biasa yang menandakan kiamat sudah dekat. Yang pertama, munculnya Dajjal, mampus. Munculnya Dajjal. Ini fun fact ya teman-teman. Saya itu skripsi S1-nya, saya kan S1 perbandingan agama. Gitu. Skripsi saya S1 itu membahas tentang Dajjal dari perspektif Islam dan Kristen. Loh, di Kristen ada Dajjal? Ada. Tapi namanya bukan Dajjal gitu. Namanya Antichrist gitu ya, Antikristus. Gitu kan. Nah, sebetulnya Dajjal sama Antikristus ini sama-sama aja gitu ya. Sama-sama aja. Nah, skripsi saya membandingkan hal itu gitu ya. Heeh. Dan saya menyesali nulis skripsi itu. Jadi kalau mau gelar S1 saya dicabut, cabut lah gitu. Saya nggak peduli. Saya batalkan skripsi saya itu. Mudah-mudahan nggak dibaca orang. Ya. Mudah-mudahan dibakar aja skripsi. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Ini menurut akidah umat Islam dulu ya, habis itu kita bantah gitu. Pertama munculnya Dajjal gitu, ya, penebar fitnah terbesar. Dan Dajjal nih, waduh ciri-cirinya macam-macam deh. Ya, dan sampai sekarang orang-orang masih berdebat. Ini person atau sistem? Ya. Orang-orang konspirasi ya, penganut-penganut teori konspirasi mengatakan Dajjal itu bukan sosok, itu sistem gitu. Ya, sistem. Bagaimana sistem ini membuat kita akhirnya begini begini begini. Itu aliran konspirasi. Tapi kalau aliran hadis ya, orang-orang hadis itu mengatakan Dajjal itu ya Dajjal itu sosok. Matanya ada tiga, ada tiga atau mata satu gitu. Pokoknya informasinya berbeda-beda lah. Ada yang mengatakan Dajjal itu mata satu tapi mata kanannya buta, cuma mata kirinya doang. Itu ada yang kayak gitu. Gitu. Dan matanya itu seperti anggur, belok gitu ya. Nah itu salah satu cirinya. Terus dikatakan bahwasannya Dajjal tuh mandul katanya gitu. Ada, hadisnya ada. Saya masih nyimpan file skripsinya tuh. Nggak saya hapus gitu. Untuk pengakuan dosa saya. Dajjal itu matanya belok. Kayak buah anggur katanya. Belok gitu, melalak gitu. Nah, matanya buta satu. Kemudian dia akan mendatangi manusia. Dan manusia itu akan pokoknya ciri fisiknya tuh banyak ya. Saya sebutkan sedikit aja gitu. Ada yang katanya mukanya tuh kayak tablet kotak gitu ya. Terus katanya kakinya itu seperti apa ya? Kakinya tuh berdekatan gitu. Jadi kayak kakinya tuh kayak huruf X gitu. Kakinya Dajjal gitu. Banyak hadisnya itu. Dan saya bacanya pun pusing gitu. Ya ketika itu ya saya pura-pura serius aja gitu. Yang penting lulus skripsi. Gitu. Habis skripsi bodo amat. Jadi teman-teman yang lagi nulis skripsi itu udahlah ikut kata dosen aja, yang penting lulus gitu ya. Nggak usah terlalu mikir gimana-gimana gitu. Kalau S2, S3 baru boleh serius gitu. Kalau S1 kan kita yang penting S1 aja gitu. Habis itu kerja jaga konter HP pun nggak masalah gitu. Ya kan itu ciri-ciri fisiknya. Nah kemudian apa yang dilakukan Dajjal katanya. Ini kalau Dajjal saya hafal lah gitu. Apa yang dilakukan Dajjal? Dajjal akan datang kepada manusia. Ya. Kemudian manusia ditawarkan. Kamu pilih sungai atau pilih api gitu. Ya ini dongeng banget gitu. Kita nggak bisa membayangkan itu secara logis gitu ya. Maksudnya Dajjal menawarkan orang sungai atau api itu gimana? Apakah Dajjal kemana-mana bawa sungai sama bawa api? Gitu ya. Ini jangan ditanya logikanya, pokoknya hadisnya ngomongnya kayak gitu. Orang tuh ditawarkan, kamu mau sungai apa mau api? Nah kalau orang itu jawab, aku pilih sungai. Nah begitu dia masuk ke sungai, ternyata dia masuk ke kobaran api. Tetapi kalau dia pilih, aku pilih api. Ketika dia masuk ke api, ternyata dia masuk ke empang gitu. Nah itu cerita-ceritanya kayak gitu tuh. Kemudian Dajjal tidak dapat memasuki dua kota suci. Ya. Apa itu dua kota suci? Dua kota suci itu adalah Mekah dan Madinah. Itu Dajjal nggak bisa masuk katanya gitu. Ya, nggak bisa masuk. Jadi kalau kita ya sebetulnya gampang aja ya. Jadi ketika Dajjal datang tuh ya udah gitu. Sembunyi aja di Mekah sama Madinah beres. Ya. Nah itu salah satu asyaratus sa'ah al-kubra gitu. Munculnya Dajjal.
Kemudian yang kedua adalah, jadi setelah Dajjal nih, katanya Dajjal itu menyapu bumi, ya. Makanya dia disebut Masihid Dajjal itu karena kerjaan dia itu kemana-mana gitu ya. Jadi kayak nyapu bumi. Semua manusia didatengin sama dia, cari pengikut, ya kan? Oh, cari pengikut. Yang penting katanya pengikutnya itu kebanyakan dari Yahudi gitu ya. Jadi nggak tahu umat Islam tuh punya sentimen apa sama orang Yahudi gitu ya. Padahal kita itu satu nenek moyang ajarannya gitu. Sama-sama dari Ibrahim. Oke. Nah, itu apa namanya? Dajjal itu mengelilingi dunia, ya. Jadi setelah mengelilingi dunia, pengikutnya sudah banyak, ya kan? Datanglah yang kedua, ya kan? Imam Mahdi, gitu. Ya, lahir dulu Imam Mahdi. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu ya, apa karena di beranda saya apa karena saya sering bahas Quran jadi di beranda saya tuh muncul gitu-gitu gitu. Tetapi di YouTube, di TikTok, di Instagram itu yang keluar di beranda saya tuh, inilah Imam Mahdi. Saya tuh sampai blokir-blokirin tuh, ini sial nih Imam Mahdi, Imam Mahdi. Saya kan kadang-kadang buka Instagram pengen ya cari entertainment, cari yang lucu-lucu gitu ya. Ini yang keluar Imam Mahdi, Imam Mahdi. Ya. Bahkan Ramadan tahun lalu kita apa tahu ya ada orang Pakistan ngaku Imam Mahdi, namanya siapa? Muhammad Qasim ya, ngaku Imam Mahdi. Nah, bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu ya. Kalau nggak salah 2 bulan lalu di Pontianak, di dekat rumah saya. Ada yang ngaku Imam Mahdi. Ya, ada yang ngaku Imam Mahdi. Jadi kalau saya tuh tinggal di Serdam ya, yang ngaku Imam Mahdi itu di Parit Haji Muhsin sebelahnya gitu. Jadi parit sebelahnya. Kalau saya di parit sebelah sebelah sini, Parit Muhsin tuh di sebelah sana gitu. Ada yang ngaku Imam Mahdi. Gitu ya. Kemudian di Masjid Raya Mujahidin Pontianak di demo, ya orang-orang demo mendesak Kapolda untuk memenjarakan yang mengaku Imam Mahdi itu, yang di Parit Haji Muhsin itu. Ya, itu ada beritanya viral itu. Nah itu ini kok saya kok kemana-mana ketemu Imam Mahdi ya, di Instagram ketemu Imam Mahdi, di TikTok ketemu Imam Mahdi gitu ya. Nah, yang sebelumnya yang tahun lalu kita bahas tuh Muhammad Qasim. Ya, Muhammad Qasim nih ngaku ketemu Nabi Muhammad, kemudian dikatakan kepada si Qasim tuh, "Hai Qasim, sebetulnya kamulah Imam Mahdi." Udah tamat. Bangun. Dan orang-orang percaya gitu. Dan dia nyari pengikut sampai ke Indonesia gitu. Dia suruh orang-orang baiat gitu ya. Artinya kan ini bukan lagi merupakan ranah pemikiran aja, tetapi sudah masuk ke ranah praktis gitu ya, mencari pengikut. Tapi saran saya gini lah, kepada kepolisian ya, kalau Anda menemukan aduan masyarakat yang mengadu tentang Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, dan itu meresahkan masyarakat ya, yang ditangkap jangan yang ngaku, tangkaplah pengikutnya itu, yang percaya kalau dia Imam Mahdi. Itu tangkep aja tuh. Nggak jelas gitu, ngaku-ngaku Imam Mahdi dipercaya gitu. Ya, jadi saran saya kepada kepolisian tuh jangan tangkap yang ngaku. Kalau pengaku-ngaku tuh sampai kiamat tuh tetap ada gitu. Ya. Yang ditangkap siapa? Yang percaya, itu tangkepin tuh yang percaya tuh. Ya, habis itu di brainwash, cuci otaknya biar logis lagi. Asal ada yang ngaku Imam Mahdi dipercaya, Imam Mahdi dipercaya. Ya. Nah itu apa namanya? Jadi kalau mau turun Dajjal tuh apa kalau mau turun Imam Mahdi turun Dajjal dulu katanya gitu ya. Oke, dan ada penganut teori konspirasi lagi katanya udah ada Dajjal cuman nggak keluar gitu. Loh justru kata hadis tuh kalau Dajjal turun tuh pasti keluar gitu loh. Aneh-aneh lah pokoknya. Nah itu yang kedua ya. Jadi Dajjal, kedua Imam Mahdi. Yang ketiga turunnya Nabi Isa ke bumi untuk menegakkan keadilan dan membunuh Dajjal gitu. Nah ini aneh lagi gitu ya. Nabi Isa kita anggap sampai sekarang masih hidup gitu. Di mana? Di langit. Ya. Nah ini tentu kita nggak bisa memahami secara logis lagi gitu. Langit sebelah mana gitu. Ya, emang bisa manusia hidup di langit? Langit pertama ya, stratosfer, bizosfer, atau dia tinggal di ozon atau di mana gitu. Tapi kita percaya gitu loh. Ini
Inilah keanehan kita. Ya, wah itu kan kata Al-Quran gitu. Bisa diangkat ke langit. Lo kata siapa? Yang bilang langit tuh siapa gitu loh. Yang bilang diangkat ke langit tuh siapa? Ya, kalau kita buka Al-Quran misalkan ya. Kalau kita buka Al-Quran misalkan. Ntar dulu. Kalau kita buka Al-Quran, ya, kita cari misalkan ayat tentang Isa tuh, ngangkat-ngangkat itu ya. Kata kuncinya tuh Rafiuka gitu. Ya. Nah, coba lihatlah ini ayatnya ini. Idh qalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah kata-kata langit itu dari mana gitu. Ya. Mengangkatmu kepadaku gitu. Ya. Wa mutahhiruka dan mensucikanmu gitu. Jadi kata-kata angkat di sini tuh bukan artinya Allah ngangkat badannya ke langit gitu loh. Ya. Sama seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma dan juga orang-orang yang diberikan ilmu darajat. Ya derajatnya yang diangkat. Makanya Tuhan bilang nih di ayat ini nih ya, lihat nih ya. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka gitu. Dan mensucikanmu. Jadi masalah angkat-angkat ini bukan badannya diangkat ke langit gitu loh. Rafi'uka artinya dia diangkat derajatnya dan dibersihkan, disucikan. Bukan diangkat ke langit, ngangkat ke langit mau angkat kemana gitu. Ya. Nah itulah keanehan kita dalam ya memahami ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau kita berpikir logis gitu. Ya, padahal ayatnya jelas nggak ada angkat-angkat ke langit. Yang bilang langit itu siapa gitu ya. Allah juga nggak ada bilang langit diangkat ke langit. Itu tuh kisah dari tetangga sebelah. Tetanggamu itu kisah dari tetanggamu. Ya, versi tetanggamu dalam kitab suci tetanggamu itu ya disebutkan bahwasannya Paulus melihat Isa naik ke langit gitu. Yang lihat cuma Paulus, nggak ada yang lain. Terus si Paulus dapat mandat dari Nabi Isa, "Lus, ya, aku mau ke langit. Nah, aku kasih tugas kepadamu, ya. Kamu sebarkan ajaranku kepada seluruh manusia." Nah, ini awal mulanya ini. Kita tahu bahwasannya Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ajarannya pun hanya relevan untuk Bani Israel. Tetapi karena si Paulus mengaku dia bertemu Isa naik ke langit, ya, kemudian dia mendapatkan mandat. Aku disuruh sama Isa untuk menyebarkan ajaran ini kepada selain Bani Israel, artinya kepada seluruh manusia. Akhirnya jadilah Paulus itu diangkat sebagai utusan. Makanya ada yang menyebut sebagai Rasul Paulus, utusan Paulus gitu. Nah, abis itu ya hebatnya Paulus nih, hebatnya Paulus. Dia mengaku apa? Dia mengaku bahwasanya mandat ini bersifat final. Tidak ada siapapun yang boleh meralat. Ya. I don't have to ask anybody untuk menyebarkan ajaran Isa. Saya tidak memerlukan persetujuan dari siapapun untuk menyebarkan ajaran Isa. Ini Paulus. Ya. Nah, jadi yang ngelihat, jadi kalau kita umat Islam hari ini mendengar kisah Nabi Isa diangkat ke langit, itu mau nggak mau tuh cerita itu dari Paulus gitu. Ya. Karena di Quran nggak ada Allah ngomong diangkat ke langit. Itu dari Paulus. Paulus yang melihat Nabi Isa naik ke langit. Betul atau tidak? Ya itu urusan lain. Gitu. Ya. Nah, kemudian Paulus mendapatkan mandat dari Nabi Isa. Jadi itu sejarahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya, kalau kita bahas tiga teratas ini aja ya, yang sering diperbincangkan di media sosial tentang tentang Paulus, tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa akan turun lagi. Sebetulnya ketiga-tiga ini tidak Qurani. Quran tidak nyebutkan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Munculnya Dajjal itu sebetulnya versi lain dari Antichrist. Kita mengadopsi versi itu ke dalam versi Islam. Tinggal ubah nama doang jadi Dajjal. Gitu ya.
Nabi Isa turun lagi. Lah itu, kata si Paulus itu. Paulus yang melihat Nabi Isa naik, ya katanya nanti akan turun lagi, akan menghakimi gitu. Islam kagak ada Nabi Isa turun-turun lagi tuh nggak ada. Ya. Lah itu kan diangkat, yang diangkat apanya gitu. Bukan badannya, derajatnya yang diangkat gitu. Nah ini selalu menjadi perdebatan dan selalu menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia, ya kan? Ditunggu-tunggu ini. Makanya penganut-penganut konspirasi itu, ya penganut-penganut bukan konspirasi sih, apa ya? Ya penganut-penganut teori halu itu, ya sering menarasikan Dajjal sudah muncul. Dia munculnya dari ini, ya dari Isfahan katanya. Kalau menurut hadis tuh dari Isfahan. Ya Isfahan tuh justru di mana tuh Isfahan tuh di Iran. Nah, justru dari Iran. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi apa segala macam. Alah, ya, itu yang ketiga. Ya, jadi munculnya Dajjal, Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa nih selain dikatakan naik, dikatakan nanti akan turun juga. Ngapain turun dia? Menghancurkan salib dan bunuh babi gitu. Cobalah dipikir aja lah. Iya kita sebagai umat Islam, memang babi haram. Tapi kita nggak disuruh bunuhin babi juga gitu loh. Ngapain lu nggak ada kerjaan? Allah cuma bilang babi itu haram. Ya, Allah cuma bilang apa namanya jangan disentuh dagingnya, jangan dimakan gitu. Bukan jangan disentuh sih, jangan dimakan. Ya, jadi kalau teman-teman punya sepatu kulit babi ya pakai aja gitu. Wah yang dilarang makannya gitu. Oh tapi kan diharamkan. Ibumu juga diharamkan loh. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ayo. Kita nggak bisa mengeneralisir keharamannya, nggak bisa. Ya. Apakah lantas kalau Allah mengharamkan ibu kita, misalnya, kita haram menyentuhnya, ya, kita haram memeluknya, kita haram mencium tangannya, gitu. Ya, kalau itu kita pahami secara kontekstual gitu kan. Ya enggak, maksudnya diharamkan ibumu tuh diharamkan nikahnya. Ya sama, babi juga diharamkan makannya gitu loh. Bukan kau pakai sepatu kulit babi haram, ya nggak apa-apa kalau dijadikan sepatu gitu. Ya tapi kan kita sholat, ya terserah lah, mau mau kau sholat, emang kau sholat pakai sepatu? Ya, repot bener gitu. Itu pernah kejadian tuh anaknya tuh Iswan tuh, yang di New Zealand, pernah beli sepatu kulit babi. Terus kata tuh Iswan, ya nggak apa-apa lah, emang mau kau makan kulit babi yang ada di sepatumu itu? Ya. Nah jadi memahami segala sesuatu secara tidak kontekstual itu ya akan menjadikan kita umat berlebihan. Nah, Nabi Isa turun lagi bunuh babi, itu ngapain coba? Ya, memang babi haram, tapi ngapain dibunuh-bunuhin tuh ngapain? Dalam rangka apa? Masa seorang nabi turun lagi cuma untuk bunuh-bunuhin babi? Nggak jelas. Ya, menghancurkan salib, ngapain? Salib tuh ajaran Tuhan loh. Ayo, kaget kan lo? Menyalib orang tuh ajaran Tuhan. Ya. Ngarang lu Sat. Ngarang. Ya. Coba kita lihat ya. Salib tuh ajaran Tuhan. Nah, mau ngeliat nggak ayatnya? Bentar. Ya, nyalip tuh ajaran Tuhan, nyalip orang tuh ajaran Tuhan. Coba lihat, ya, buka mata kalian semuanya, 500 orang. Ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu. Sebetulnya, ya, sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, kemudian dia ngerusak di muka bumi ini, an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib. Jadi boleh nyalip orang gitu. Salib tuh ajaran Tuhan, gitu ya. Jadi jangan antipati lah. Dibilang salib itu setan. Gitu. Ada ustadz nasional ya diprotes sama orang Kristen gara-gara bilang salib itu setan katanya. Lu salib ajaran Tuhan kok nih. Surat Al-Maidah ayat 33. Nggak ngarang-ngarang lo ini.
Jadi salib tuh hukuman, boleh nggak diberlakukan? Ya boleh gitu. Lihat aja tuh Al-Maidah ayat 33. Ya, kalau ada orang memerangi Allah dan Rasulnya, kemudian ngerusak di muka bumi, apa hukumannya? Dibunuh atau apa? Atau disalib. Yusallabu. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau potong tangan dan kaki ya dari kebalikan. Artinya kalau dipotong tangan kanan, kakinya kaki kiri gitu. Jadi jangan terlalu anti dibilang salib setan, salib setan. Lu dari mana? Salib tuh ajaran Tuhan. Gitu. Boleh kau nyalip orang boleh itu. Ya. Kalau ditanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Biasanya kan orang-orang rese itu nanya, "Mana dalilnya?" Ini dalilnya. Ini loh dalilnya nih. Al-Maidah 33. Mau apa lo? Ya. Orang-orang hadis-hadis tuh biasanya rese-rese ini. Ya. Nah, jadi apa namanya? Ngapain Nabi Isa nyalip-nyalip orang? Apa menghancurkan salib tuh ngapain? Dalam rangka apa Nabi Isa nyalip orang? Apa menghancurkan salib tuh? Ya ini lagi gitu. Dan sebetulnya menghancurkan salib itu ya narasi umat Islam. Ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Nah, inilah jadi kita tuh hari ini pusing dibuatnya dengan akidah-akidah yang kayak gini gitu ya. Kemudian pokoknya tiga tiga ini tuh hoax lah. Teman-teman gak usah percaya lah. Imam Mahdi, dari mana asalnya Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dari Syiah. Ya. Nggak ada lain itu. Nunggu-nunggu imam. Itu ajaran Syiah, nggak ada lain. Syiah Imam 12. Ya. Apa maksudnya? Jadi gini loh. Kepercayaan Syiah itu, ya kan mereka meyakini bahwasannya setelah Nabi Muhammad, ya Allah masih ngutus. Ya, ini aja udah salah sebetulnya. Setelah Nabi Muhammad, Allah masih ngutus imam-imam. Ya. Loh kok pakai sebutan lain? Iyalah kalau pakai sebutan Nabi dimaki orang dia gitu. Ya kan? Dia nyebutnya imam. Ya. Nah, imam ini Allah mengutus 12. Ya, ada 12 imam yang Allah utus ya sepeninggal Nabi Muhammad. Keyakinannya begitu. Ya, jangan tanya saya, ini tanya si A, ini si A punya akidah nih, bukan saya gitu. Ya. Nah, 11 imam sudah turun, sudah meninggal, sudah selesai. 11. Ya. Nah, imam terakhir akan turun menjelang hari kiamat. Nah kan, sama kan akidahnya. Jadi nggak Qurani, kagak, sama sekali nggak. Di Quran nggak ada, kagak. Cari sampai botak, sampai sobek di Quran tuh, carilah. Dajjal, Imam Mahdi, ya Isa turun lagi, itu nggak ada di Quran. Ya. Itu kita narasi, ngarang-ngarang sendiri. Itu terjadi karena kita tidak mau ketat dengan Al-Quran. Sehingga ajaran-ajaran di luar Al-Quran, khususnya tentang kiamat yang kita bahas ini, ya kita main masuk-masukin aja. Ini ada nih di kitab suci sebelah, kita masukin aja dalam ajaran Islam. Nah ini, Allah kan bilang, ya, kitab-kitab sebelummu itu memang diturunkan sama Allah. Iya, Allah mengonfirmasi. Tapi Allah tidak menjamin otentisitasnya gitu loh. Paham ya umat Islamnya? Allah nurunkan Injil, iya. Allah nurunkan Zabur, iya. Allah nurunkan Taurat, iya. Allah nurunkan Suhuf Ibrahim wa Musa, iya. Iya, semua nabi itu diturunkan Alkitab, baik disebutkan atau tidak. Tetapi yang perlu Anda tahu umat Islam, woi, ya, Allah tidak menjamin otentisitasnya. Jadi bukan berarti Allah melarang engkau mencari informasi dari situ, enggak. Silakan aja. Kalau kau mau mencari informasi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, silakan aja. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwasannya tidak dijamin otentisitasnya. Jadi Anda harus pilih-pilih. Nah, bagaimana milihnya? Ya, kita buka Bible. Ya, kita buka, aduh nyebut nyebut merek lagi. Ya, kita buka kitab suci sebelum apa namanya sebelum Al-Quran. Ya,
Kemudian kita ingin mengambil informasi dari situ. Bagaimana milah-milih informasinya? Ya pakai Quran. Apapun yang tidak bertentangan sama Al-Quran boleh kita ambil. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran, jangan kau percaya gitu loh. Jadi Al-Quran ini diturunkan agar kita punya alat verifikasi terhadap segala informasi yang datang kepada kita. Jangan asal kita adopsi. Ya. Wah ini di kitab suci sebelah, Nabi Isa naik ke langit, nanti bakal turun lagi. Tiba-tiba diadopsi. Stop dulu. Ya kan? Terus ada yang mengatakan, oh ini kan sinkron sama Al-Quran. Quran mengatakan Nabi Isa tidak mati di tiang salib. Iya, Quran mengatakan Nabi Isa tidak wafat di tiang salib. Benar. Tapi bukan berarti Nabi Isa nggak wafat gitu loh. Bukan berarti Nabi Isa abadi. Enggak. Inilah pemikiran kita nih kacau balau sampai hari ini. Ya. Allah cuma ngatakan Nabi Isa tidak meninggal di tiang salib. Ya. Kita ngatakan, oh kalau begitu sampai sekarang masih hidup di langit. Otakmu itu loh gimana sih? Gitu. Ya. Masa cuma karena Allah mengatakan Nabi Isa tidak mati di tiang salib, kamu mengambil kesimpulan Nabi Isa abadi? Itu gimana ceritanya? Sampai sekarang masih hidup. Gimana ceritanya? Ya kan? Nah kalau misalkan kita ini, kalau kita misalkan kita konfirmasi kepada Al-Quran, ya gampang aja sih sebetulnya. Ya, kalau kita lihat ke Al-Quran misalkan nih. Ya, coba teman-teman perhatikan Al-Quran gitu loh. Kali-kali tuh ngelihat Al-Quran. Sekali-kali saya tuntun itu nerima Al-Quran gitu. Ya, wa ma ja'alna. Ya, coba kita sama-sama baca ayat ini gitu loh. Al-Anbiya ayat 34. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulud. Ya. Nggak ada manusia sebelummu Muhammad yang abadi, nggak ada. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Engkau saja mati Muhammad. Engkau tuh nabi, manusia paling mulia. Ya dilempar tai pun kau nggak ngelawan. Gitu. Ya, kau tuh paling mulia, kau nabi terakhir. Kalau kau saja mati, masa lu anggap sebelum-sebelummu ada yang nggak mati gitu loh? Ya. Jadi Allah itu selalu mengencourage nabi-nabi agar berpikir logis. Ya, ini ayat Quran loh, mau dibantah gimana? Ya, kalau hadis bantah gampang gitu, karena itu kata orang. Kalau membantah Quran gimana? Nggak bisa dibantah. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin. Orang manapun, siapapun. Nggak ada yang abadi. Ya. Kita bilang Nabi Isa hidup abadi. Sampai sekarang. Ya. Selain Nabi Isa siapa? Nabi Idris. Ya. Nabi Khidir. Ya kan? Nabi Khidir kita anggap dia hidup abadi. Ya kan? Hidup abadi dia Nabi Khidir. Kenapa? Karena minum air dari Ma'ul Hayat. Ya. Apa itu Ma'ul Hayat? Dongeng lagi. Masuk lagi dalam akidah kita. Emang somplak kita ini. Kita ini somplak milah-milih akidah itu. Nggak punya standar sama sekali kita. Ya. Coba kalau kita kembalinya kepada standar Quran nih. Coba lihat Tuhan ngomong apa nih di surat Al-Anbiya ayat 34. Ya. Di ayat lain ya, Nabi Isa sudah diwafatkan sama Allah. Ini mutawafika. Ya udah wafat, udah selesai. Ya, bagaimana Allah mewafatkan manusia? Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ya, wafat itu ketika mati gitu. Jadi nggak ada argumen Qur'ani, argumen logis yang mendukung akidah kita. Nabi Isa masih hidup, turun lagi. Dari mana gitu loh. Ya. Di Quran Allah bilang mutawafika, udah meninggal Nabi Isa, udah wafat. Oh wafat itu kan nggak harus mati. Ya nggak harus mati. Ya. Tetapi salah satu mekanismenya mati. Yang kedua koma. Orang tidur. Nah kalau tidur di mana jasad Nabi Isa? Ayo. Kalau tidur harus ada jasadnya. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidur berapa lama gitu. Ini udah 2000 tahun, 2026, pasti udah meninggoy kalau memang dia tidur. Ya enggak, ini kan gini kan. Nah, udah banyak alasan dah. Udah nggak Qur'ani banyak alasan gitu. Ya, itulah makanya kalau kita sebagai umat Islam nggak mau berpikir logis itu aneh gitu. Ya. Kita akan mudah digonjang-ganjingkan sama akidah-akidah kayak gini yang tidak verifikatif, ya, yang tidak lulus sensor Al-Qur'an gitu. Ya. Jadi jangan mau kita tuh dimakan sama hoak Imam Mahdi lah, Dajjal lah, Nabi Isa turun lagi lah, Imam Mahdi sudah turun lah. Ya. Itu bukan ajaran kita. Demi Allah bukan ajaran kita, demi Allah. Ya. Ajaran Dajjal turun tuh bukan ajaran Islam, demi Allah. Ajaran Nabi Isa turun lagi tuh bukan ajaran Islam, demi Allah. Ya. Ajaran Imam Mahdi tuh bukan ajaran Islam, demi Allah. Ya. Allah itu, coba ya, prinsipnya gini loh. Prinsipnya gini, kita coba kembali lagi pada Al-Qur'an gitu ya. Kita coba kembali lagi pada Al-Qur'an. Kita coba kembali lagi kepada Al-Qur'an. Ya, kita coba kembali lagi pada Al-Qur'an. Ya. Kita buka surat Al-A'raf ayat 187 ya. Ini biar kita langsung lihat ayatnya aja deh. Gak usah ngomong deh, capek ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya mau kepada Muhammad ya. Ayyana mursaha. Kapan hari hari kehancuran ini kapan? Kita istilahnya aja udah salah gitu. Kiamat itu hari kebangkitan. Hari kehancuran itu ya sa'ah gitu. Hari kehancuran sampai kebangkitan lagi itu ya disebut dengan sa'ah gitu. Ya. Terus kata Allah apa? Kul innama ilmuha indallah. Yang tahu tuh Allah doang. La yujalliha liwaktiha illahu. Dan Allah tidak menjelaskan kapan waktunya. Ya. Yang bisa menjelaskan cuma Dia. Thaqulat fis samawati wal ard la ya'tikum illa baghtah, kata Allah. Coba perhatikan ayat ini gitu loh. Biar kita tuh mau dengar kata Tuhan. Kiamat, ya. Terserah lah, kita pakai istilah manusia, apa namanya, umat Islam aja lah. Kiamat itu tidak akan mendatangi kita kecuali tiba-tiba. Tiba-tiba kiamat. Nggak ada syarat-syarat, ya. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba kiamat. Oke? Yas'alunaka ka'annaha hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Jadi Nabi Muhammad ya, kalau ditanya orang tentang hari kiamat, Nabi Muhammad disuruh jawab ini nih, ilmuha indallah. Kita menarasikan macam-macam. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Nabi menjawab gini, gini, gini. Hoax itu. Hoax. Ya. Perintah Allah kepada Nabi, kalau ada yang bertanya tentang kiamat, Nabi disuruh jawab apa? Ilmuha indallah. Jadi kalau ada hadis-hadis narasi Nabi menjelaskan kiamat sampai detail-detail tuh hoax itu. Tuhan tuh ini Tuhan loh, wahyu Tuhan nih, ya. Nyuruh Nabi katakan ilmuha inda robbi. Terus dilanjutkannya apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Aku tidak bisa, ya, ya. Aku tidak mempunyai kekuasaan untuk manfaat dan kemudaratan, ya, terkait dengan kiamat tadi. Terus kata Nabi apa? Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara gaib, kata Nabi, pasti aku sudah, ya, nggak bakal sial aku, kata Nabi. Ya. Tetapi faktanya apa? Nabi nggak tahu tentang gaib gitu loh. Kita menarasikan macam-macam. Nabi tahu ini, Nabi tahu ini, Nabi tahu ini.
Nabi itu cuma tahu sekedar yang diwahyukan, ya. Nah, terkait dengan konteks hari kiamat sudah dekat atau belum? Tuh lihat tuh ayatnya nih, ini ayat Quran nih, ya. Terserah lah mau dibantah atau enggak, tapi ya kalau Anda membantah Quran ya jangan ngaku muslim gitu loh. Ya, kul innama inbuha inda rabbi. Kul innama indumuha indallah. Gitu. Ya, kita narasikan macam-macam. Kata Nabi SAW tentang kiamat begini begini begini. Ya. Kalau Anda mengatakan itu namanya sama saja ya Anda memfitnah Nabi. Ya, sama saja Anda menuduh Nabi mengatakan yang tidak Al-Qur'ani, yang tidak Qur'ani. Kalau Anda mengatakan seperti itu. Kalau saya enggak. Ya, kalau saya mengatakan hadis-hadis tentang kiamat itu hoax gitu. Kenapa? Karena Nabi suruh mengatakan hal ini. Innama ilmuha indallah. Ketika ditanya tentang kiamat gitu. Ya. Tetapi kita termakan. Ya. Ya salah sendiri sih. Anda menilai sesuatu Islami atau tidak ya cuma dari bajunya. Ya, kalau yang nyampaikan pakai baju koko, pakai jubah panjang, pakai sorban jenggotnya panjang, ya, itu Anda anggap sebagai ini pasti Islami. Ya belum tentu gitu loh. Jadi coba coba ubah cara pandang Anda. Anda menentukan sesuatu Islami atau tidak itu berdasarkan Al-Qur'an. Jangan cuma sebatas apa kata orang. Gitu. Coba ubah cara pandang Anda sebagai umat Islam. Jadi Anda nggak perlu takut lagi. Kiamat sudah dekat, kiamat nggak usah. Ya. Bahkan sampai Anda belajar berkuda, belajar mana? Wah, ngapain gitu loh. Belajar tembakan gitu loh. Ya belajar menunggangi tank gitu. Belajar berkuda. Kalau untuk happy-happy ya nggak apa-apa gitu. Belajar kuda happy-happy. Naik delman. Ya kan? Tapi kan yang menggerakkan Anda belajar berkuda, belajar memanah itu apa? Yang menggerakkan Anda? Akidah Anda gitu loh. Anda yakin benar bahwasannya ketika kiamat itu kita perang hanya pakai kuda, hanya pakai ini enggak lah, pakai senapan. Ya. Udah gitu Anda pahami dong fenomena. Ya. Fenomena kita yang sekarang ini itu cuma perang. Perangnya pun regional. Ya. Di Timur Tengah itu pun cuma antara Israel sama Iran. Anda takutnya gelagapan. Anda tuh takut sampai membawa narasi-narasi yang bersifat kosmik gitu. Gendeng gitu loh. Orang peristiwanya cuma di Timur Tengah regional. Anda yang tinggal di Bekasi, Anda yang tinggal di Surabaya tuh aman, damai, sentosa. Tidak terjadi apa-apa, paling harga BBM aja yang naik gitu. Tetapi Anda menganggapnya, wah ini kiamat ini. Ini mbahmu kiamat. Ya. Oh, ini kan kalau semuanya main nuklir ini kan kiamat. Enggak, paling manusia punah doang. Kalau semua main nuklir, paling manusia punah, tetapi nggak kiamat gitu loh. Kalau kiamat yang digambarkan Al-Quran itu peristiwa kosmik. Makanya ada ayat hari di mana langit digulung, ya kan? Matahari digulung, bulan digulung gitu ya. Itu kan peristiwa kosmik. Anda jangan jangan ngibul-ngibulin orang hanya karena Anda parno melihat perang Iran sama Israel gitu. Yo, parno gitu. Ya, kalau mereka main nuklir kan kiamat enggak, paling lu doang punah gitu dong. Nanti akan ada evolusi lagi nggak? Ya evolusi itu terus nggak ada titik gitu. Ya punah nih misalkan 9 miliar nih, ya paling nanti sisa 5.000 atau 6.000 orang, ya kan? Evolusi lagi, berkembang biak lagi. Jadi Anda tuh jangan terlalu parno sehingga membawa-bawa akidah Anda. Ini sebentar lagi nih Imam Mahdi turun, sebentar lagi, mbahmu. Ya, oke lah itu aja teman-teman ya. Jadi, apakah kiamat sudah dekat? Enggak, jauh-jauh, masih jauh. Ya. Jauhnya tuh apa namanya? Sebagaimana jauhnya? Ya paling miliaran tahun lagi gitu.
Loh, tapi kan Tuhan bilang dekat. Ya dekatnya Tuhan tuh kau jangan anggap habis asar sampai maghrib selesai gitu loh, ya. Kau pahami gitu, ya. Tuhan bilang yaum yaum itu, ya. Jangan kau anggap hanya sehari. Ada yaumun kana miqdaruhu khamsina alfasana tuh ada. Ya satu siklus waktu yang sama dengan 50.000 tahun tuh ada. Jadi Anda itu jangan memahami ayat Al-Quran secara tidak rasional, tidak logis, seperti itu. Oke, itu aja. Makasih teman-teman yang sudah menyaksikan live pada pagi hari ini. Jangan lupa follow, jangan lupa tungguin ya jadwal live kita setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang anti mainstream ya, dan kita akan verifikasi kepada Al-Quran. Apakah akidah itu sudah Qurani atau belum? Gitu ya. Bagi yang suka silakan follow, yang nggak suka ya nggak apa-apa. Ya, saya tidak memaksa Anda suka sama saya. Gitu ya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.